Selamat bersua kembali dalam siaran YouTube ini, saudara-saudara. Kami sampaikan salam hormat dan salam damai sejahtera untuk Anda semuanya, dengan doa serta harapan agar kiranya Anda diberkati oleh Allah dengan segala yang baik. Saat ini saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Tuhan dalam tema sakralitas jemaat, dan yang salah satunya disebabkan karena jemaat telah dibeli dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu sakral. Karena apa? Karena diperoleh oleh Allah dengan cara membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membaca ayat yang pertama di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dan saudara, dari pembacaan ini maka kita ambil pengertian di sana bahwa kita jemaat Kristen, kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan ini diperoleh oleh Allah kembali dengan membayar harga yang tidak terkira-kira besarnya. Memangnya berada di mana sehingga kita harus dibeli? Saudara-saudara, sebelumnya kita telah hidup di dalam kegelapan, seperti yang ayat ini tadi menyiratkan, yaitu bahwa cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi saudara-saudara, ada warisan dari nenek moyang yang diberikan kepada generasi-generasi. Warisan dari nenek moyang yang hidupnya duniawi, yang diwariskan kepada generasi penerusnya. Dan disebutkan di sini tadi sebagai suatu warisan kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia itu yang bagaimana? Jadi kehidupan yang sia-sia itu kira-kira adalah tidak ada artinya. Kehidupan yang mubazir, tidak ada artinya apa-apa. Seseorang lahir, kemudian hidup dalam penderitaan untuk mencari nafkah, dan kemudian pada suatu ketika jatuh sakit lalu meninggal dunia dan masuk ke dalam neraka. Saudara-saudara, bukankah itu suatu kehidupan yang sia-sia, saudara-saudara?
Hidup saja sudah susah, tetapi setelah mati taunya masuk ke dalam neraka. Untuk apa, saudara-saudara? Jadi kehidupan yang sia-sia itu kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tidak ada maknanya apa-apa. Tidak ada artinya apa-apa. Bahkan yang ada adalah kerugian. Mungkin ada lebih baik kalau tidak lahir sebelumnya. Tidak lahir sehingga tidak mengenal dosa. Tidak lahir sehingga tidak menjadi miliknya dunia yang fana ini. Tidak lahir sehingga tidak jatuh ke dalam cengkeraman kuasa setan dan kuasa kegelapan. Saudara-saudara, dari kehidupan yang sia-sia itulah kita telah ditebus oleh Allah. Telah dibayar oleh Allah. Jadi kira-kira dalam imajinasi saya begini, saudara-saudara. Ketika seseorang ada di dalam dunia dan mereka tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki arah yang pasti, kemudian mereka direbut oleh kuasa setan, direbut menjadi miliknya setan, diperhamba oleh setan, diperbudak oleh setan, disuruh hidup untuk melakukan kemauannya setan. Karena apa? Karena mereka memang sudah menjadi milik setan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Allah itu penuh dengan belas kasihan. Maka mungkin seperti ini, saudara, dalam imajinasi saya seperti ini. Setan, berikan kepadaku. Itu manusia adalah milikku. Lantas setan menjawab, Tuhan, ya tidak bisa segampang itu dong Tuhan. Saya minta imbalan Tuhan. Berapa banyak imbalan yang kau inginkan? Berapa besar imbalan yang kau kehendaki? Saudara-saudara, setan itu jahat sekali. Saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan setan itu kemudian mengajukan suatu permintaan yang sangat sukar, yang sangat sulit, saudara-saudara. Dia minta darahnya Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sebab setan itu, saudara-saudara, dia menginginkan tahta sorga. Sedang Tuhan Yesus Kristus adalah Putra Allah. Dialah yang di kemudian hari akan bertahta di dalam sorga. Jadi setan mungkin berpikir dengan kematian Kristus, maka tahta sorga itu nanti bisa jatuh ke tangan setan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Allah, siapakah yang bisa mengalahkannya? Tidak ada oknum dari manapun, siapapun, dimanapun yang bisa mengalahkan Allah. Allah sudah memilih sejak dunia ini belum dijadikan, sejak setan belum menguasai manusia, sejak setan belum mengajukan harga yang mahal, sebelum semuanya itu ada, Allah sudah menyediakan anak domba yang tidak bercela, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Saudara-saudara, sehingga ketika waktunya tiba, jadi sebelumnya sudah ditentukan, tetapi belum dinyatakan kepada manusia. Tetapi ketika waktunya tiba, dinyatakan, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dipilih dari sejak dunia belum dijadikan. Dia sudah tersalib
sejak dia dipilih. Dia sudah menumpahkan darahnya sejak dia dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Nah, saudara-saudara, dan kemudian tiba waktunya Tuhan Yesus harus ditinggikan. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib Golgota. Dia dipaku di sana, dia dianiaya, dia dihinakan, dia dibunuh, dan kemudian mati. Setelah mati, iblis bersukacita, setan bersorak-sorai. Dan ketika Tuhan Yesus dikuburkan di dalam kubur, maka setan menahan itu jasad dari Tuhan Yesus untuk diperhamba, untuk diperbudak, untuk menjadi miliknya setan. Setan sangat bersukacita dengan kematian Tuhan, tetapi setan tidak tahu isi hati Tuhan. Setan tidak mengerti isi hati Allah. Saudara-saudara, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus hidup kembali. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan saat itu iblis terkejut. Iblis tidak tahu kalau hal itu akan terjadi. Siapa bilang iblis itu maha tahu? Tidak. Iblis memang banyak tahu, tetapi iblis tidak maha tahu. Sebab itu dia terkejut. Lucifer terkejut. Dan alam maut terkaget-kaget. Karena Tuhan Yesus mampu mengambil kembali nyawanya. Dia hidup dari antara orang mati. Bagaimana tidak mampu? Karena dia adalah Allah sendiri. Itulah kebodohannya iblis. Mengapa dia berani melawan kepada Allah? Bagaimana bisa menang? Nah, saudara-saudara, jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa yang percaya, kemudian mereka menjadi jemaat Allah. Pada hari Pantekosta, pada hari pencurahan Roh Kudus, jemaat itu mulai ada. Menjadi gereja mula-mula. Itulah jemaat, saudara-saudara. Dan dikatakan dalam pembicaraan tadi bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana itu yang bagaimana? Barang yang fana itu adalah barang-barang yang tidak langgeng. Barang-barang yang tidak memiliki nilai kekekalan. Seperti apa? Misalnya uang. Uang dari kertas dia bisa terbakar. Dia bisa jatuh ke air dan menjadi rusak. Barang-barang yang fana itu apa? Baju, rumah. Baju bisa menjadi rusak, rumah bisa roboh. Saudara-saudara, itulah barang-barang yang fana. Atau emas dan perak, saudara-saudara. Emas dan perak yang sekarang sangat dibanggakan oleh semua orang. Tetapi akhirnya pada suatu ketika kalau kita baca di kitab Wahyu, emas mereka sudah berkarat. Logam-logam yang ada di dunia ini selama ini yang kita tahu semua bisa berkarat, tetapi emas tidak bisa berkarat. Itu sebabnya disebut sebagai logam mulia. Tetapi suatu ketika emas akan berkarat juga. Saudara-saudara, itulah barang-barang yang fana.
Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana atau seperti emas dan perak, seumpama emas dan perak, melainkan kamu telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Nah, saudara-saudara, jadi darah Kristus, saudara-saudara, darah Kristus ini mahal sekali. Itulah yang dipakai untuk membeli Anda dan saya. Itulah yang dipakai untuk menebus Anda dan saya, supaya tidak lagi menjadi budaknya setan, supaya tidak lagi menjadi hambanya iblis, supaya tidak lagi menjadi miliknya dunia, melainkan supaya kita menjadi miliknya Tuhan, supaya kita menjadi hamba Allah, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi jemaat. Saudara-saudara, dan jemaat ini adalah sakral sekali, karena memperolehnya tidak dengan cara yang mudah, melainkan dengan cara yang sulit sekali. Tuhan Yesus sebagai Allah harus menjadi manusia. Bukankah itu sulit, saudara-saudara? Saudara bisa membayangkan, sampai sekarang banyak orang yang tidak percaya kalau Allah mau menjadi manusia. Tetapi itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menyatakan dirinya, dia Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara-saudara, dan darahnya Tuhan Yesus adalah darah yang maha mulia. Sedang darahnya ayam saja, saudara-saudara, berharga. Darahnya kambing berharga. Darahnya manusia lebih berharga lagi. Apalagi manusia Yesus Kristus yang adalah penjelmaan daripada Allah itu. Tentang darah, coba saya akan bacakan di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-17. Ayat yang ke-10 itu perikopnya adalah larangan tentang makan darah atau bangkai. Setiap orang dari bangsa Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara-saudara sekalian, jadi Allah membuat suatu ketentuan, yaitu bahwa darah itu hanya untuk mezbah. Artinya darah itu hanya untuk dipersembahkan kepada Allah. Artinya darah itu adalah miliknya Tuhan, haknya Tuhan. Jadi tidak boleh darah diberikan kepada siapapun juga. Saudara-saudara, darah adalah miliknya Tuhan. Kalau darah dimakan, itu berarti darah untuk orang itu. Tuhan marah. Apakah itu darahnya kambing? Apakah itu darahnya domba? Apakah itu darahnya lembu? Tuhan tidak rela. Darah hanya untuk pendamaian.
dicurahkan di atas mezbah Tuhan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, untuk menebus nyawa manusia. Saudara-saudara, jadi darah ini nilainya sangat tinggi, saudara-saudara, sehingga Allah mengklaim darah itu hanya untuk pendamaian, hanya untuk Allah sendiri. Saudara-saudara, darah binatang saja mahal harganya. Itu sebabnya kita tidak boleh makan darah, saudara-saudara. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh makan darah. Firman Tuhan mengatakan bahwa nyawa itu ada di dalam darahnya. Darah itu adalah jiwa manusia. Jadi kita harus menghargai darah. Dan juga sekaligus memahami bahwa darah itu adalah hanya untuk Tuhan. Barang siapa yang merebut hal ini untuk dirinya sendiri atau untuk siapa saja, maka Tuhan akan murka karenanya. Saudara-saudara, darah ini sangat sakral, saudara-saudara. Sangat sakral. Jadi kalau kita menyembelih kambing, menyembelih ayam, darahnya langsung ditimbun dengan tanah saja. Tidak boleh dimakan. Kalau ada orang yang minum darah, aduh, jahat sekali itu, saudara-saudara. Tidak boleh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu gereja Tuhan telah lahir, gereja mula-mula yang kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, itu gereja mula-mula lahir. Kalau peraturan larangan makan darah itu sudah ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Tetapi gereja Tuhan ini lahir sesudah tahun Masehi. Jadi lebih dari 1500 tahun kemudian setelah larangan makan darah itu diflorkan oleh Allah. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada gereja mula-mula? Banyak dari suku-suku lain yang masuk Kristen, yang menganut agama Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari bangsa-bangsa lain ini, dari Eropa dan lain-lainnya, mereka bertanya, kami sekarang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah masuk Kristen. Jadi apakah kami juga harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi? Misalnya disunat pada hari ke-8. Misalnya tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Maka pertanyaan ini kemudian dibawa ke Yerusalem. Dan di sana berkumpullah rasul-rasul Tuhan. Lalu mengadakan sebuah konferensi. Saudara-saudara, dipimpin oleh gembala di Yerusalem yang ketika itu bernama Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kemudian apa yang mereka katakan dari hasil pembicaraan itu, saudara-saudara? Coba saya tunjukkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-15. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala
dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Nah, saudara-saudara, jadi baik pada zamannya Nabi Musa 1500 tahun sebelum Masehi sampai zamannya rasul-rasul kira-kira tahun 40 atau 50 Masehi, saudara-saudara, Roh Tuhan terus memantau dunia ini. Makanya dikatakan adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Jadi Roh Kudus dan roh manusia yang menjadi pemimpin-pemimpin agama Kristen di Yerusalem saling memberi keputusan, saling sepakat satu dengan yang lain. Nah, begitulah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jangan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, jangan makan darah. Yang ketiga, jangan makan daging binatang yang mati dicekik. Mengapa? Karena di dalam tubuh binatang itu masih ada darahnya. Dan yang keempat adalah dari percabulan. Saudara-saudara, jadi kita belajar dari uraian-uraian ini tadi bahwa darah itu begitu sakral. Darahnya ayam saja sakral, apalagi darahnya manusia, apalagi darahnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang melebihi itu. Itu yang tertinggi, darahnya Tuhan Yesus Kristus. Dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus itulah jemaat diperoleh. Saudara-saudara, jadi jemaat Kristen itu sakral sekali. Memperolehnya saja dengan membayar harga yang tidak ternilai harganya, yaitu dengan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dunia ini semua orang menghargai darah. Kalau kita ada keluarga yang opname di rumah sakit lantas membutuhkan darah, apa ada orang yang berani menjual darah? Saudara-saudara, tidak ada yang berani. Kantong-kantong darah di PMI itu tidak dijual, saudara. Itu diberikan kepada yang membutuhkan. Saudara-saudara, seandainya ada harga, mungkin itu harga kantongnya, saudara-saudara. Tetapi saya tidak yakin, saudara. Jadi darah orang tidak berani menjual, sebab darah ini sakral sekali. Jadi jemaat yang ditebus dengan darah Kristus adalah jemaat yang sakral, jemaat yang berwibawa, jemaat yang memiliki integritas yang tinggi, jemaat yang prestisius. Sebab itu saudara-saudara dan saya, kita merasa bangga menjadi miliknya Tuhan. Kita merasa bangga menjadi jemaatnya Tuhan.
kita merasa bangga menjadi anak-anak Tuhan. Mari saudara-saudara, perteguh kepercayaan. Jangan bergeser sedikit pun juga. Tetap sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Selama-lamanya Tuhan Yesus. Dari muda sampai tua. Dari dunia sampai di sorga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam pengabdian.